netizen juga bisa melihat kita kan, yang nggak ada adab istilah kasarnya siapa, kan gitu ya bang? Iya, iya. Kan gitu. Kalau ngebahas masalah adab ya, berarti siapa? Ya kan, ini kita lagi preskon secara tertutup, ya kan, dan itu di kantor pengacara Bang Icam, ya kan? Kok tiba-tiba datang langsung teriak-teriakan seperti itu, kan gitu, istilahnya seperti itu, kan gitu. Jadi Ya, artinya suatu tindakan yang tidak relevan lah yang mereka yang dia lakukan kemarin itu di kantor dengan alasan meminta anak segala macam, kan gitu. Padahal perbuatan itu kalau kita mau tindak lanjut secara hukum pidana, perbuatannya si SLP itu sudah memenuhi unsur, karena kami jelas melakukan pintu yang tertutup kemudian masuk tanpa izin, kan gitu. Tapi akan menjadi suatu kajian kami ke depannya, apakah perbuatan itu perlu kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke kantor polisi ya, atau seperti apa nantinya. Ini perlu kajian kami tentunya ya. Tapi pada intinya apa yang dilakukan oleh Mbak Silvi itu ya memang suatu perbuatan yang tidak etis, yang selama ini dia melakukan tudingan terhadap klien kami. Bang Daus menyatakan tidak ada adab, tapi pada intinya justru dialah yang melakukan perbuatan yang tidak beradab itu. Artinya tidak sopan, tidak memiliki budaya malu, karena sebetulnya harusnya dia malu. Kenapa orang masih rame-rame, masih konferensi pers, tiba-tiba dia labrak masuk dengan histeris, nangis segala macam, kan begitu. Ya itulah tindakan yang dia lakukan kemarin dan akan menjadi suatu PR kami. Sepanjang dia tidak menghentikan hal-hal yang tidak baik, ya kami pun juga akan membuat suatu perhitungan. Tetapi untuk sejauh ini masih dalam tahapan pengkajian saja ya. Bang Daus sendiri sengaja untuk menutup komunikasi dengan istri? kalau menutup sih gini lah, kan bahasanya kan selalu ini perlu dibuka lah ya. Gitu lah Daus, kalau pengen tahu kan selalu dibilang introspeksi diri. Kan kalau Daus kan begitu. Ya Daus pengen ya udah introspeksi diri dulu aja sebelum menilai orang. Kan gitu. Daus kalau Daus ini enggak yang gimana-mana, ini kan semua lagi pada panas nih. Ya kan? Daus juga juga jujur aja mas panas kan gitu. Dalam artian nggak ngilangin gitu. Ini biar reda dulu nih emosi. Ya bang ya, emosi satu sama lain biar reda dulu. Kalau Daus tipikal begitu emang. Gitu. Nanti kalau udah reda, udah adem kayak di freezer, kulkas, baru Daus buka lagi. Itu juga antara kedua orang tua juga masih berhubungan baik kok. Omi dengan mamanya juga masih komunikasi kok. Jadi kalau yang dikatakan menutup diri, menutup komunikasi itu ya untuk saat ini hal yang wajar kan gitu, karena memang masih dalam suasana yang panas gitu. Apalagi ditambah dengan tindakan-tindakan dia yang kurang bisa kita terima. Gitu loh. Nah, itu. Yang nge-DM lewat Instagram juga masih masuk. Ya artinya kalau dia ingin menyampaikan sesuatu, dia kan sudah ada lawyer. Biarlah lawyer itu yang memberikan masukan atau informasi-informasi kepada kami. Jadi jangan dia serta-merta melakukan suatu tindakan di mana tindakan ini terkesan suatu tindakan yang tidak terukur bagi dia gitu. Nah, itulah yang menjadi keberatan-keberatannya, salah satu keberatan Bang Daus untuk membuka komunikasi ya Bang. Iya. Ya kan? Jadi artinya tidak serta-merta terputusnya komunikasi itu hanya keputusan Bang Daus, tetapi ya gimana sih kita sendiri merasa kita masih jengkel, kita masih marah, kan masih gedek kan gitu. Tiba-tiba mau ditelepon ya nggak mungkin lah. Kami pikir ya semua kita lah tidak mungkin mengangkat telepon ketika kita masih kesal, masih marah kan begitu. Artinya ruang mediasi ya untuk nanti ya masih ada peluang kita. Iya, artinya kalau di mana nih? Kalau di pengadilan memang ada ruang mediasi ya kan, tetapi Bang Daus sendiri ya tentunya punya keputusan sendiri kan seperti apa tuh.
Ya kalau untuk mediasi kalau di pengadilan memang ada ya bang ya. Betul. Yang paham dengan ilmu kehukuman kan beliau. Kalau dari pihak Daus kita sudah melakukan 2 kali mediasi. Ini beliau saksinya Mami yang mana memediasiin kita berdua pada hari itu kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua gitu. Sampai kita juga sempat ngasih surprise ulang tahun istrinya Agi Nanjar tuh udah nggak ada masalah kok. Nggak ada, orang udah bercanda, tanya aja ke Mami lah. Setelah mediasi yang pertama itu udah baik-baik aja. Sampai kita ulang tahunnya Agi Nanjar, istrinya tuh kita dateng rame-rame.